Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Institut PT IKI Jakarta, para dekan fakultas yang ada di Institut PT IKI Jakarta, Fakultas Tarbiyah khususnya, Fakultas Tarbiyah Institut PT IKI Jakarta, Pak siapa kemarin? Rubaiti, kemudian Kaprodi Piaut Institut PT IKI Jakarta, terkhusus untuk penulis buku, Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA, para tokoh, para asatizah, para pecinta literasi yang dirahmati Allah, dan rekan pembedah buku hari ini yang luar biasa, Mbak Peggy Melati Sukma. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada panitia yang sudah sangat hebat sekali membuat suatu acara yang alhamdulillah saya mengikuti dari sesi pertama, dan itu pesertanya sangat luar biasa dan buku-buku yang dibedah juga sangat luar biasa. Dan kesempatan hari ini saya diberikan untuk bersama-sama dengan para pecinta ilmu menebar kebaikan, saling sharing pengalaman dan juga wawasan sehingga kita bisa menambah kemampuan literasi bersama. Salawat beriring salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai guru kita, teladan sebagai pecinta ilmu juga. Sebuah kebahagiaan bersama para pecinta ilmu dan senang banget plus deg-degan juga karena mendapatkan tawaran yang luar biasa dari seorang doktor pendidikan Islam, Ustazah Dr. Nurul Hikmah, dan buku yang dibedah juga sebuah buku yang betul-betul syarat dengan referensi, syarat dengan keilmuan, baik dari sisi ilmu psikologi, karena memang pendekatan yang diambil dalam buku ini adalah pendekatan psikologi, kemudian syarat dengan metodologi penulisan dan juga tafsir-tafsir yang sangat relevan dengan apa yang disampaikan di dalam buku ini. Dan bahagia juga bersanding dengan Mbak Peggy Melati Sukma, dan ini merupakan pertemuan ketiga ya Mbak Peggy. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dan kita semua yang hadir di sini kelak dipertemukan oleh Allah di surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya, Mbak Peggy ya, kita pernah di FST ya, kemudian kita pernah main di Pondok Pesantren Bait Qur'ani juga. Iya, alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Allah, ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, karena waktunya 30 menit, sementara buku yang Masya Allah ya, bagi yang sudah pernah pegang, mungkin mahasiswa pendidikan PAUD di Tarbiyah PT IKI Jakarta, melihat buku ini saja bagi saya cukup ada hal yang ingin ditawarkan dari cover yang cukup sederhana dengan tulisan Born to be Star yang cukup menonjol warna kuning. Kemudian ada tulisan parenting Al-Qur'annya. Nah, baru di bawah ini adalah isi sebetulnya yang ingin digali dari tulisan, yaitu konvergensi pendidikan dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap pendidikan anak usia dini. Buku setebal kira-kira 132 halaman termasuk dalam daftar isi ini diterbitkan oleh Bait Qur'ani Multimedia Pers. Dan apakah kemudian isinya sesederhana atau sesensasional dari tulisan Born to be Star ini? Setelah saya baca hampir 2 atau 3 minggu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika membaca buku ini sekilas gitu ya, pas saya buka-buka, sebetulnya apa yang ingin ditawarkan oleh Dr. Nurul Hikmah MA
dengan tulisan Born to be Star-nya. Apa yang menjadi apa namanya ya? Apa yang menjadi tawaran ketika anak bisa lahir menjadi bintang melalui proses pendidikan yang diawali dari pendidikan anak usia dini. Nah, itu menjadi pertanyaan. Atau bahasa sederhananya itu apa sih yang ditawarkan, kemudian treatmentnya apa bedanya dengan PAUD-PAUD yang sekarang sudah ada gitu kan. Sehingga betul-betul bisa lahir menjadi bintang. Kalau memang itu betul konsep teori yang temuan yang disampaikan oleh Ustazah Nurul Hikmah dan ini kemudian nanti bisa diadopsi oleh seluruh praktisi pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, itu tentunya akan banyak lahir bintang-bintang. Ya. Jadi saya tidak akan membedah dari awal sampai akhir karena setelah saya baca begitu banyak teori pendidikan di sana, dari teori konvergensi dan seterusnya, makna fitrah, kemudian dan seterusnya yang sangat detail sekali dan syarat dengan dalil-dalilnya. Saya mencoba mengambil satu bagian yang berkaitan langsung dengan implikasinya dengan pendidikan anak usia dini. Jadi Born to be Star, lahir menjadi bintang, individu baru. Jadi ini saya coba bahasakan. Individu baru itu merupakan hasil proses pertemuan antara sel sperma dan ovum, individu baru. Itu secara sains, karena buku ini sainsnya juga kuat dan sebagai orang sains itu ke saya gitu ya, karena basic saya sains. Nah, sel sperma dan sel ovum itu terdiri dari DNA, kromosom-kromosom yang dimana setiap kromosom memiliki sifat yang berbeda-beda, ya kan? Kemudian secara sains proses pertemuan tadi itu tidak melibatkan Tuhan. Artinya ya ketemu aja tuh sel telur sama sel sperma, kemudian terjadilah makhluk baru gitu kan, secara teori sainsnya. Namun di dalam Islam ternyata pertemuan antara sel sperma dan sel telur itu mengakui, artinya mengakui keberadaan Tuhan. Di dalam setiap sel itu merupakan penciptaan dari Tuhan. Maka lahirlah individu baru yang namanya seorang anak. Anak itu unik. Anak itu ternyata setelah saya baca, di sini dijelaskan memiliki namanya potensi untuk baik. Potensi untuk baik. Dan potensi untuk baik itu ternyata datang langsung diberikan oleh Allah. Gitu kan. Nah, potensi yang baik ini kemudian bersifat apa ya? Tidak diam, tapi dia bergerak mendorong yang punya badan, yang si anak ini untuk terus mencari kebenaran. Nah, selain dia punya tadi potensi baik, anak itu punya sifat bawaan. Sifat bawaan yang itu merupakan hasil dari keturunan generasi sebelumnya. Atau dari orang tua kalau kita bilang. Nah, kalau di dalam teori konvergensinya yang saya baca di William Stern itu, seorang anak bisa berkembang, seorang individu baru itu punya sifat bawaan dan dia akan berkembang jika didukung oleh lingkungan yang mensupport anak itu untuk berkembang. Gitu. Jadi, kalau William Stern, anak itu cuma punya sifat bawaan saja, plus lingkungan, maka dia lingkungannya bagaimana mendukung dia berkembang atau tidak. Nah, di dalam Islam, sifat bawaan ini, Ustazah Nurul membagi menjadi dua. Sifat, maksud saya, sifat bawaan itu disebut dengan fitrah ya tadi ya. Kemampuan yang, jadi anak tadi, anak lahir punya fitrah yang baik. Kemudian yang kedua adalah
sifat bawaan tadi. Mohon maaf tadi bukan dalam Islam, sifat bawaan dalam Islam bukan. Jadi yang bawaan tadi itu disebutkan di dalam buku ini, halaman berapa saya lupa. Itu disebut dengan fitrah nafsaniyah atau insaniyah atau jasadiyah. Dan fitrah ini bisa membawa seorang anak ke arah yang positif, ke arah yang negatif. Nah, tadi jadi anak itu punya fitrah, kemudian fitrah yang dari Allah itu baik, dia selalu ada, mendorong kepada kebaikan. Yang kedua, fitrah nafsaniyah. Nafsaniyah ini dia bisa positif, bisa negatif, karena bawaan dari orang tua. Nah, kalau fitrah munazalah itu, saya pernah punya teman gitu ya, dia punya anak single parent, dia punya anak dari bule, kemudian dibawa ke Indonesia, kemudian dia terkaget-kaget ketika anaknya mulai bisa membaca. Dia sampaikan ke saya, kenapa anak saya lebih cenderung kepada huruf Arab ketimbang huruf Latin. Sementara saya tidak pernah mengajarkan huruf Latin. Jadi dia shock karena selama ini komunikasi dengan babynya itu dia menggunakan bahasa Inggris. Bahkan mungkin karena dia dari Eropa, dia menggunakan bahasa-bahasa Eropa. Tapi ketika anak itu mulai mengenal huruf, katanya anaknya lebih cenderung kepada huruf Arab. Nah, artinya itu adalah fitrah tadi, fitrah yang dari Allah tadi datangnya. Nah, yang kedua, nafsaniyah ya, dari dalam diri, turunan. Turunan itu kalau di sini kaitan banget sama teori hereditas dalam sains. Kalau dalam sains tadi hereditas ya, kita kalau yang pernah belajar IPA mungkin di SMA ketemu kromosom XY gitu kan. Kalau mau punya anak yang putih, rambutnya lurus, maka harus cari pasangan yang sekian-sekian gitu persyaratannya. Secara teoritis ya, itu hereditas. Nah, hereditas dalam sains itu ternyata sangat jauh dari nilai-nilai keislaman karena dia mengabaikan adanya Allah di sana. Nah, setelah saya baca sebagai seorang umum karena bukan background dari pesantren atau keagamaan, saya sangat takjub sekali. Mungkin bagi teman-teman yang di pendidikan agama Islam atau pesantren sudah sangat mafhum. Ternyata teori hereditas ini sudah ada jauh sebelum ilmu pengetahuan ini ditemukan dan itu disampaikan langsung oleh Rasulullah. Yaitu diceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, bingung, kacau, pusing gitu ya, karena dia istrinya baru melahirkan, ternyata anaknya berkulit hitam. Dan di situ mungkin dia tidak berkulit hitam, dia menanyakan istri, ya Rasulullah, kenapa anak saya berkulit hitam? Kemudian saya lupa hadis detailnya, riwayat Bukhari, yang jelas di sini ada nih halaman 24. Ya Rasulullah, istri saya melahirkan seorang anak laki-laki berkulit hitam. Kemudian Rasulullah bertanya, apa kamu punya unta? Dia menjawab, iya. Beliau bertanya lagi, apa warna untamu itu? Dia menjawab, merah. Beliau bertanya lagi, apakah ada warna abu-abunya? Laki-laki itu menjawab, iya. Beliau bertanya kembali, menurutmu dari mana datangnya itu padanya? Maksudnya warna abu-abu. Dia menjawab, ia dipengaruhi unsur gen dalam kurung moyangnya, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, barangkali ini dalam kurung kulit hitam anakmu juga dipengaruhi oleh gen. Hadis riwayat Bukhari. Jadi saya cukup kaget ya bagi orang umum ya. Ternyata begitu sederhananya Rasulullah menjelaskan terkait dengan hereditas. Nah, apa kaitannya dengan born to be star? Jadi setelah kita terbenakkan bahwa seorang anak tadi punya potensi baik, fitrah baik dari Allah, yang disebutkan dalam buku ini disebut fitrah munazalah, kemudian fitrah bawaan yang itu dipengaruhi oleh hereditas, dan hereditas itu nanti jauh lagi dipengaruhi oleh proses berpikir dan lain-lain, dan dia bisa positif, bisa negatif. Baru teori konvergensi pendidikan dalam Al-Quran, makanya fitrah ini ditambah dengan faktor lingkungan,
Dan lingkungan ini akan menjadikan anak itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau kita bicara lingkungan, seorang anak lingkungan terdekatnya siapa? Berarti lingkungan terdekatnya adalah orang tua, belum sekolah. Ya kan? Nah, implikasi dari teori konvergensi pendidikan dalam Al-Quran ini adalah pendidikan usia dini teosentris. Pendidikan usia dini teosentris atau pendidikan anak usia dini yang berlandaskan tauhid. Itu yang diusung oleh Ustazah Nurul Hikmah dalam buku ini. Apa maksudnya pendidikan anak teosentris? Yaitu pendidikan anak yang memiliki prinsip-prinsip. Di sini dituliskan di halaman 185, yaitu PAUD berlandaskan tauhid itu memiliki prinsip PAUD berorientasi pada fitrah anak. Jadi fitrah anak itu apa? Nah, pertama dia punya fitrah untuk mentauhidkan Allah. Jadi PAUD yang diusung adalah PAUD yang untuk bisa menstimulan anak untuk terus menghidupkan ketauhidan dalam dirinya. Kemudian PAUD yang dirancang berdasarkan fase perkembangan. Nah, PAUD yang dirancang berdasarkan fase perkembangan, ini kalau berdasarkan Undang-Undang Pendidikan, tujuan untuk PAUD itu sendiri adalah menyiapkan pembinaan anak usia 0 sampai 6 tahun. Disebutkan di sana usianya 0 sampai 6 tahun. Untuk apa? Untuk dibimbing, diaktifkan semua kemampuan kognitif, motorik, sosial, dan lainnya. Untuk apa? Untuk bisa siap masuk ke jenjang berikutnya. Jadi, PAUD menurut undang-undang hanya menyiapkan anak untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya. Berikutnya apa? Berarti kan bisa TK atau SD. Gitu kan. Kemudian, sementara di sini PAUD dirancang berdasarkan fase perkembangan. Di sini dikasih kode mumayyiz. Jadi fase perkembangan yang dijelaskan di dalam buku ini, fase perkembangan pendidikan anak sesuai dengan Islam, di mana para ulama itu sudah sepakat bahwasanya anak usia 7 tahun itu sudah dihukumi untuk bisa melaksanakan perintah Allah, salah satunya itu sholat. Ya kan? Berarti 7 tahun, berarti 0 sampai 6 tahun apa yang harus dilakukan, yang dipersiapkan sehingga anak ketika 7 tahun dia sudah langsung melaksanakan sholat, artinya tidak perlu berpanjang kalam orang tuanya untuk memerintahkan anak untuk sholat. Nah, di sisi lain Ustazah Nurul menjelaskan detail bahwa fase perkembangan anak dalam Islam itu terbagi menjadi pratamyiz, kemudian tamyiz, kemudian ada prabalih, baru balih. Nah, kita masuk kalau anak usia dini itu di tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah memahami, mengetahui, mampu menerapkan, mampu menjadikan solusi hidup atas masalahnya, tentunya masalah di tingkat anak-anak, berdasarkan aturan-aturannya Allah. Contoh, dia sudah tahu kalau ada azan duhur berarti segera sholat. Dia sudah tahu kalau minum itu sebaiknya tidak berdiri. Dia sudah tahu kalau tidak menutup aurat, kemudian ada temannya datang, dia malu. Dia sudah tahu tidak berkumpul dengan lawan jenisnya. Nah, bagaimana fakta-fakta yang ada di anak usia dini yang ada saat ini, gitu kan? Kenapa itu semua harus dipersiapkan sehingga ketika anak itu masuk ke prabalih dan balik, nanti dia sudah balik sempurna. Karena pada faktanya kebetulan saya sangat melihat sekali kondisi fakta-faktanya, anak SMP itu kan harusnya ada yang sudah balik ya, balik secara biologis, tapi pada faktanya dia belum bisa balik, artinya melaksanakan seluruh perintah Allah dengan baik, gitu kan. Nah, artinya ada yang tidak tuntas di sana.